kita bisa pindahkan. Kita sepakat memindahkannya dengan jarak 20 meter. Alhasil, nah ini masih belum berlubang, jadi rumahnya itu masih rapat, belum berlubang. Kita akan melubanginya dengan cara subtract dengan SU enter, klik dindingnya, kemudian enter, klik bagian pelubangnya yang telah kita buat polanya sebelumnya tadi. Kita bisa klik dan klik, kemudian enter. Alhasil dinding pun terlubangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Ketegal Studio. Di video tutorial saya kali ini saya akan membahas video lanjutan saya dari video saya sebelumnya, yaitu pembuatan 3D dinding dan lantainya, dan saya akan melanjutkan untuk pembuatan 3D kusennya itu seperti apa. Baik, untuk 3D kusennya kita bisa langsung ke tutorialnya. Untuk 3D kusen, kalian di sini wajib menggunakan tampak supaya untuk memudahkan kalian dalam belajar membuat kusennya. Kalian bisa pertama-tama kalian bisa copy terlebih dahulu untuk bagian kusennya. Di sini saya akan seleksi semua kusennya, kemudian saya copy dengan cara CO enter, klik, dan saya pindahkan. Di sini pindahkan saja seperti ini. Oke, dan apabila sudah terpindahkan seperti ini, kalian bisa gunakan perintah polyline dengan cara PL enter, klik. Kalian maaf, UCS nya masih belum normal, saya akan normalkan terlebih dahulu. UCS enter, PL enter, klik. Kalian buat terlebih dahulu pola dari kusen tersebut. Kalian buat pola tertutupnya di sini bagian luarnya, dan kemudian saya buat rectangle dengan cara RX enter, klik. Saya juga akan buat pola dari kusennya. Di sini yang pertama kalian buat terlebih dahulu yaitu kusennya. Kalian abaikan untuk daun jendelanya. Di sini saya buat terlebih dahulu untuk kusen jendelanya. Kemudian kalian extrude dengan cara EXT enter. Seleksi semua objek yang kita buat tadi atau pola dari kusennya, kita seleksi semuanya, kemudian enter. Tarik ke atas, kita masukkan ketebalan dari kusen tersebut. Di sini ketebalannya saya akan masukkan yaitu 150 atau 15 cm, kemudian enter. Di sini selanjutnya, karena kusennya masih rapat seperti ini atau belum berlubang, kita bisa gunakan metode subtract. Kalian bisa ketik SU kemudian enter. Seleksi bagian yang akan dilubanginya. Di sini saya akan seleksi bagian luar ini, kemudian enter. Kalian seleksi lagi bagian pelubangnya, objek yang akan melubangi, kalian seleksi kemudian enter. Alhasil kita bisa ketik HI enter, dan kusen pun sudah jadi dan berlubang seperti ini. Itu adalah cara membuat kusennya. Kalian bisa ubah ke layer kusen. Oke, langkahnya seperti ketika kita membuat dinding, kita pindahkan terlebih dahulu. Maaf. Di sini saya akan coba pindahkan dengan jarak 3 meter saja. Oke, kemudian kita lanjut untuk pembuatan daun jendelanya. Langkahnya seperti tadi, menggunakan extrude kemudian subtract, EXT enter, tadi benar, EXT enter, klik, kemudian enter, masukkan angkanya. Di sini ketebalan untuk daun jendelanya yaitu
saya buat 3 cm saja. Di sini masih rapat, kita bisa lubangi dengan cara SU enter, klik dan enter, kemudian klik enter. Langkahnya seperti itu. Dan di sini sudah jadi untuk daun jendelanya. Kita lanjut untuk pembuatan kaca dari daun jendela tersebut. Kita bisa gunakan REC enter, klik. Kita buat rectangle untuk kacanya, kemudian kita bisa extrude dengan cara EXT enter. Kita masukkan di sini angkanya yaitu 5 mili. Kemudian kita bisa pindahkan dengan cara M enter. Kalian cari bagian tengah pada kacanya. Lihat bagian tengah pada kaca ini, kalian pertemukan di bagian tengah pada daun jendelanya. Setelah itu kalian bisa hidden dan hasilnya seperti ini. Setelah itu untuk daun jendela yang keduanya kita bisa buat lagi. Langkahnya seperti tadi. EXT enter, seleksi semua objeknya, kemudian enter. Kemudian kalian masukkan ketebalan dari daun jendelanya. Setelah itu kalian subtract dengan cara SU enter, klik enter, klik enter. Hasilnya seperti tadi. Kemudian kita buat untuk daun untuk kacanya. Kemudian kita extrude, klik enter, tarik ke bawah, masukkan angkanya 5 mili. Setelah itu kita pindahkan bagian tengah-tengah dari daun jendelanya. Kemudian HI enter. Langkah berikutnya sama. Dan di sini saya akan membuat kaca matinya. EXT enter, klik dan klik, kemudian enter. Masukkan angkanya 5 enter dan kita akan buat ketinggiannya. Di sini kalian buat patokannya. Oke. Kalian bisa pindahkan dengan ketinggian 1,5 cm. Kemudian kita bisa pindah atau kita ubah terlebih dahulu ke layer kusennya, ke layer kusen. Kemudian kita pindahkan dengan cara M enter, klik dan tarik, masukkan angkanya 3 meter, kemudian enter. Di sini kita bisa gunakan M enter, P enter, kemudian enter agar semua objeknya terseleksi. Kemudian klik dan tarik ke atas, kemudian letakkan pada bagian ujung atas dari kusennya. Hasilnya, yap, untuk kusennya sudah selesai. Kita bisa seleksi semua objek kusennya. Kemudian kita bisa blok dan kita masukkan nama kusennya. Saya di sini akan membuat J1, kemudian oke. Dan di sini saya akan letakkan. Nah, untuk pembuatan kusennya sudah selesai. Belum sampai sini. Untuk pembuatan kusennya sudah selesai. Kita masih berlanjut untuk pembuatan kusen berikutnya. Di sini jendelanya sudah selesai. Untuk berikutnya saya akan memasukkan untuk bagian pintunya. Di sini pintunya agak rumit, tapi tenang saja, kalau sudah terbiasa membuat 3D AutoCAD tidak ada hal yang rumit untuk membuat rumah. Kita bisa copy saja pintunya. Kita rapikan bagian kusennya. Metodenya seperti tadi, kita buat rectangle terlebih dahulu, kemudian rectangle ini fungsinya untuk membuat pola dari kusennya, kemudian kita bisa extrude dengan cara EXT enter, klik enter, masukkan angkanya, ketebalan dari kusen tersebut yaitu 15 cm, kemudian enter, dan kita bisa subtract dengan cara SU enter, klik enter. Untuk pola dari kusennya sudah selesai.
kita bisa pindahkan saja. M kita pindahkan sama seperti tadi, yaitu 3 meter, kemudian enter. Di sini kita akan berlanjut ke daun dari pintunya. Daun pintu ini langkahnya seperti tadi, sama. Nah, EXT enter, klik enter, masukkan angkanya 30, enter. Kita subtract terlebih dahulu dengan cara SU enter, klik dan enter, klik enter, dan daun pintunya kita pindahkan terlebih dahulu. Di sini saya akan pindahkan dengan jarak 2 meter, dan di sini kita akan membuat polanya. Kita bisa gunakan polyline seperti ini, kita bisa gunakan polyline, atau kita bisa gunakan cara cepatnya, yaitu dengan cara BO enter, kemudian enter, klik, BO enter, kalian seleksi untuk kalian uncheck atau kalian hapus centang dari island detectionnya, kemudian oke, klik. Oh, pantas saja tidak bisa di boundary karena di sini berlubang. BO enter, oke, enter dan enter, dan boundary pun sudah dibuat, dan itu lebih cepat lagi. BO enter, uncheck, oke, klik enter, BO enter, uncheck, oke, dan klik. Kemudian di sini ada objek yang bocor, jadi kita rapatkan terlebih dahulu. Kita bisa gunakan BO enter lagi, dan di sini lebih cepat menggunakan boundary ketimbang kalian membuat polyline satu persatu. Nah, setelah itu kita bisa extrude, kemudian enter, tarik ke atas, masukkan angkanya 30, enter. Di sini kita bisa union saja, enter, klik dan pindahkan dengan jarak 2 meter. Dan di sini kita bisa gunakan boundary tadi untuk membuat tali airnya. BO enter, oke, klik, maaf. Untuk membuat tali airnya di sini saya akan menggunakan rectangle saja. REC enter, klik dan klik. Kemudian di sini saya buat rectangle lagi. Saya extrude terlebih dahulu, EXT enter. Di sini saya akan buat 20 mili atau 2 cm. Kemudian saya akan kopikan untuk lubang ini. Kemudian saya SU enter, klik, enter, klik, klik. Dan di sini saya membuat pola berlubangnya. RE enter. Setelah itu kalian juga bisa copy terlebih dahulu dengan cara CO enter, klik, tarik, masukkan angkanya 2 meter, enter, SU enter, klik di bagian objek pertama tadi, yaitu ini, kemudian enter, seleksi, enter, dan oke. Untuk tali airnya sudah selesai kita buat. RE enter, klik, kita pindahkan dengan jarak kita buat dulu. Di sini ada kaca S, EXT enter, klik, klik, enter, masukkan angkanya 40, enter. Di sini kita bisa subtract saja dengan cara SU enter, klik, enter, klik, enter. Di sini saya akan buat kaca S-nya. EXT enter, klik,
enter, tarik ke atas, masukkan angkanya 5, kemudian pindahkan ke bagian pertengahan. Klik bagian pertengahan, kita cari, dan di sini adalah bagian pertengahannya. Oke, kemudian kita bisa copy saja atau kita blok terlebih dahulu. Maaf, kaca es. Kita bisa copy, klik, kita bisa naikkan. Nah, di sini kita bisa bermain logika. Kita taruh bagian tali air ini ke pertengahan antara, nah, pertengahan ini kita letakkan. Kita bisa buat garis bantu atau kita bisa langsung memindahkannya dengan cara M enter, klik, dan kita bisa meet berpintu poin, klik dan klik. Kita pindahkan ke tengah-tengah dari kaca es yang kita buat tadi. Dan setelah itu kita bisa ubah objeknya ke layer kusen. Di sini saya akan ubah ke layer kusen terlebih dahulu. Saya edit bloknya, kemudian saya ubah ke layer kusen. Oke, setelah itu kita pindahkan saja objek yang terakhir ini ke bagian di sini. Kita bisa cari bagian tengah-tengahnya dari garis ini. Kita bisa cari, dan di sini ternyata garisnya kita bisa letakkan pada bagian pertengahan. Dan di sini logika sangat diperlukan sekali. Kita perkirakan saja. Klik bagian ujung bagian atas ini, kemudian kita bisa klik di bagian ujung sini. Kita bisa pindahkan dengan cara M enter, P enter, enter. Klik tengah-tengah dari tali airnya, kemudian klik di bagian sini. Jadi otomatis objeknya pun berada di bagian. Oke. Nah, untuk pembuatan 3D kusennya sudah selesai. Untuk pembuatan 3D kusen pintunya sudah selesai. Kita bisa satukan dan kita beri nama blok, and klik, letakkan pada bagian luarnya. Kita letakkan bagian dalam. Kita seleksi objeknya, kita letakkan bagian dalam. Oke, kita bisa blok dan beri nama pintu 1, kemudian oke. Dan setelah itu masih ada lagi kusen jendela. Di sini kita bisa buat untuk kusen jendelanya. Kita bisa copy seperti tadi. Kita akan copy untuk kusen jendelanya. Kita seleksi semua objeknya. Kita buat satu per satu. Lakukan hal yang sama seperti tadi, yaitu membuat kusen terlebih dahulu. Nah, di sini ada trik lain. Karena di sini sudah menjadi bentuk rectangle semuanya, di sini kita sudah diuntungkan. Kita bisa extrude dengan cara X enter. Kita copy terlebih dahulu.
dengan jarak 3 meter seperti tadi. Nah, karena ini sudah menjadi rectangle, kita tinggal extrude saja. Masukkan angkanya 150, kemudian enter. Kita subtract dengan cara SU enter, klik enter, klik enter, dan hasilnya pun berlubang. Kemudian kita bisa regen dan kita buat untuk daun jendelanya. EXT enter, masukkan angkanya 30 enter, subtract dengan cara SU enter. Oke. Maaf, SU enter, klik enter, kita subtract lagi, SU enter, klik enter. Jadi hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita buat untuk kacanya, kita buat rectangle terlebih dahulu, kita extrude, masukkan angkanya 5, kemudian enter, kita pindahkan, kita cari garis tengahnya, klik, kita masukkan, klik, pertengahan dipertemukan dengan pertengahan juga. Setelah itu kita copy saja bagian kacanya, kita seleksi bagian kacanya, kemudian kita copy, kita masukkan ke bagian jendela sampingnya. Oke, kita bisa ubah ke layer kusen, dan di sini kita akan buat untuk rosternya 150 juga. Kita bisa subtract, klik enter, MA enter. Saya anggap kalian sudah bisa membuat kusennya, jadi saya agak percepat untuk langkah berikutnya. Kita bisa pindahkan dengan jarak 3 meter. Oke, kita pindahkan ke bagian atas. HI enter. Oke, untuk jendelanya sudah selesai. Kita bisa blok saja, kita masukkan namanya J2 atau jendela 2, kemudian oke. Untuk jendela 2 nya sudah selesai. Kemudian apalagi ya, di sini saya akan abaikan untuk, nah di sini saya abaikan, saya akan fokus pada ya mungkin itu saja, bagian eksteriornya saja yang saya akan buat. Di sini ada satu lagi untuk bovenly, EXT enter, klik enter, masukkan angkanya 150 enter, kita subtract enter, klik enter, kita buat rectangle, kita masukkan angkanya yaitu 5 mili, kita bisa naikkan. Di sini kondisional saja, tidak masalah. Kita pindahkan, oke, kita copy, klik, dan kita letakkan pada bagian sini. Di sini kalian bisa berimajinasi sendiri. Pembuatan boven ini mudah sekali. Prinsipnya sama seperti pembuatan kusennya. Jadi saya skip saja untuk pembuatan boven di ini. Oke, kita bisa blok. Kita ubah dulu untuk layernya yaitu ke layer kusen, setelah itu blok, dan kita masukkan bovenly. Oke, untuk pembuatan kusennya sudah selesai. Langkah berikutnya kita akan pasang ke bagian tampaknya. Untuk memasangnya kalian membutuhkan kalian aktifkan terlebih dahulu, dan di sini kalian rotasi terlebih dahulu karena kalian tidak mungkin bisa memasangnya kalau posisinya masih tiduran seperti ini. Kalian bisa rotasi, RO enter, klik. Nah, di sini kalian ubah terlebih dahulu UCS-nya sebelum kalian merotasi. Karena UCS yang normal ini kalian tidak akan bisa merotasi kalian tidak bisa mendirikan bagian kusennya. Kalian terlebih dahulu ubah ke UCS, kemudian enter, RI enter,
Nah, kalian ubah agar supaya posisi dari si sumbu birunya ini ke bagian kanan dan kiri, sedangkan yang sumbu hijau dan sumbu merahnya itu berada di posisi depan, belakang, atas, dan bawah. Kita bisa rotasi dengan cara RO enter, klik, dan oke, kita berdirikan. Sebelumnya saya sarankan kalian buat untuk pola untuk melubangi dindingnya. Maaf, saya normalkan terlebih dahulu CS nya. Nah, saya akan buat polanya terlebih dahulu. Pola ini fungsinya nantinya yaitu akan melubangi si dinding, yaitu nanti dinding akan tersubscribe. Nah, ini yang saya maksudkan. Kalian buat polanya untuk melubangi dindingnya. Di sini juga sama. EXT enter, klik enter, masukkan angkanya 150 enter. Kemudian di sini juga sama. 150 enter, dan di sini juga sama. Klik dan klik, EXT enter, klik enter, masukkan angkanya 150 enter, REC enter, klik, EXT enter, klik. Oke, setelah itu kita berdirikan untuk kusennya. Kita seleksi saja semuanya, dan maaf, kita ubah dulu UCS nya, UCS enter, RI enter, atau UCS right nya. Kita bisa rotasi dengan cara RO enter, klik, dan klik. Oke. Wow, ternyata terlalu jauh. Kita bisa pindahkan. Oke, setelah itu kita bisa letakkan untuk kusennya ini di bagian denahnya. Langkah berikutnya kita pastikan dulu. Oke, yang pertama saya akan pindahkan untuk kusen jendelanya terlebih dahulu. Saya akan letakkan di bagian denahnya. Nah, saya letakkan di sini. Setelah itu untuk di sini kita akan merotasi. Ubah dulu CS-nya ke CS normal, enter, RO enter, klik. Oke, kita sudah merotasi pintunya. Setelah itu kita pindahkan lagi. Nah, klik di sini untuk pintunya, dan kemudian kita akan masuk ke bagian jendelanya. Kita letakkan untuk jendelanya. Oke. Untuk bagian jendela kita bisa lihat tampak saja. Klik 30 cm dari bagian dindingnya, sesuaikan pada tampak 30 cm. Oke, setelah itu bovennya, boven ini tidak ada, ternyata di sini tidak ada boven. Kita bisa abaikan saja untuk bovennya. Ini adalah gambar revisian, jadi agak salah-salah sedikit. Oke, setelah itu kita pastikan ketinggian dari ambangnya. Di sini kita bisa lihat untuk ketinggian dari, nah, ketinggian dari kusennya kita harus pastikan terlebih dahulu, yaitu berapa sentimeter atau berapa meter dari permukaan tanahnya. DI enter, klik, dan di sini yaitu 2,5 meter. Kita bisa cek lagi untuk yang bagian jendelanya. DI enter, klik di bagian jendela ini yaitu 2650.
Ya, kita bisa buat untuk garis bantu menggunakan line L enter. Klik di bagian ujung sini atau ujung paling bawah dari kusennya, tarik ke atas, kita masukkan nominal dari ketinggian jarak antara tanah dan ambang atas dari kusennya. Di sini kita bisa pindahkan saja M enter. Oke, kita bisa pindahkan saja M enter, P enter, enter. Nah, karena kita pindahkan saja di bagian sudut. Oh, gini karena tidak bertemu sudutnya, jadi tidak bisa dipindah. Nah, kita bisa pindahkan M enter. Klik bagian sudut si kusen, tarik ke atas, klik, dan oke. Untuk ketinggian kusennya sudah selesai. Kita masukkan lagi di sini untuk ambang atas bagian jendelanya. Kita buat garis bantu berupa line terlebih dahulu. Kita masukkan angkanya yaitu dengan ketinggian yang sudah ditentukan. Kita bisa pindahkan, klik, dan klik. Oke, untuk ketinggian kusennya sudah selesai. Dan di sini pintu juga sama. Di sini pintu yaitu, nah, untuk ketinggian pintunya, nah ini di sini ada. Saya akan coba ukur, yaitu sama 2,5 dari permukaan tanahnya L. Kemudian kita masukkan 250. Nah, kita bisa pindahkan, klik sudut bagian kusennya, kemudian kita letakkan pada 250 nya. Oke, setelah itu kita bisa pindahkan beserta dengan pola. Nah, kita lupa di sini belum dipindahkan, kita uni saja terlebih dahulu, kita union. Nah, kita pindahkan beserta pola untuk melubangi dindingnya. Kita bisa pindahkan, kita sepakat memindahkannya dengan jarak 20 meter. Alhasil, nah, ini masih belum berlubang, jadi rumahnya itu masih rapat, belum berlubang. Kita akan melubanginya dengan cara subtract dengan SU enter, klik dindingnya, kemudian enter. Klik bagian pelubangnya yang telah kita buat polanya sebelumnya tadi. Kita bisa klik dan klik, kemudian enter. Alhasil dinding pun terlubangi dan hasilnya akan seperti ini. Oke, baiklah. Untuk tutorial pembuatan dan pemasangan kusennya sudah selesai dan saya cukupkan terlebih dahulu videonya sampai sini. Dan sebelumnya saya mohon maaf mungkin apabila dalam pembahasannya terlalu cepat, karena saya berasumsi bahwa kalian semua sudah bisa untuk bermain AutoCAD minimal 2 dimensi dan ini adalah 3 dimensi. Dan saya cukupkan, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.